Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, Alhamdulillah. luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Ya, baiklah. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Sebaiknya sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama dulu ya. Ya, silakan untuk buat ketua kelasnya pimpin berdoa dulu ya. Silakan Wahyu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Oke teman-teman, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoanya langsung ya bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan materi pembelajaran pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala, tempat minta dan Maha berkuasa sesuai petunjuk dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian peserta didik mampu menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna, As-Samad dan Al-Muqtadir dengan benar dan penuh percaya diri. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan makna Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir dengan tepat, benar dan penuh percaya diri. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan bacaan Asmaul Husna, As-Samad dan Al-Muqtadir dengan tepat, benar dan penuh percaya diri. Yaitu ya anak-anakku sekalian. Jadi pembelajaran kita juga pada hari ini menggunakan model PBL ya. Itu orientasi peserta didik pada masalah. Nah, kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kemudian yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, baik. Pada hari ini, minggu lalu sudah kita belajar tentang di bab 2 ya, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Nah, jadi untuk saat ini kita masuk ke bab 3, yaitu tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kaitannya ya bab yang lalu dengan yang sekarang ini. Ya, ada di situ ya pada gambar dibuka buku halaman 24, yaitu ada gambar mengenai anak perempuan sedang memberikan zakat atau sedekah kepada amil zakat. Jadi hal ini berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang As-Samad, yaitu maha dibutuhkan. Karena kita manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain ya. Nah, anak-anakku sekalian, pernahkah kalian melihat semut? Pernah melihat semut? Pernah Bu Guru. Ya, Pernah Bu, pernah. Ya, semut itu kan kalau dia menggotong makanan selalu bersama-sama ya, selalu bersama-sama. Terus ketika berjalan pun mereka saling menyapa. Nah, begitu indahnya kawanan semut bersama temannya ya. Jadi hal ini anak-anakku sekalian bisa kita contoh dalam kehidupan hari-hari ya, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa arti As-Samad? Ya. Yang maha dibutuhkan. Ya, ada yang tahu? Ya, As-Samad adalah maha dibutuhkan. Pintar ya Ibrahim ya. Dibutuhkan. Maha dibutuhkan atau tempat meminta. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tempat maha dibutuhkan oleh maha cipta yang diciptakannya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tempat kita bersandar ya. Tempat kita memohon doa, tempat kita meminta pertolongan ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Kemudian anak-anakku sekalian,
ada dalil yang menjelaskan tentang sifat as-somad ini ya, yaitu dalam surah Al-Ikhlas ya. Allahus somad, yang artinya Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Jadi artinya kita meminta dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seperti itu. Tidak ada lain, hanya kepada Allah. Kemudian anak-anakku sekalian, nah, bagaimana sih cara mengakui sifat as-samad itu dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Bagaimana cara mengakui sifat as-samad itu dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kalau tidak ada yang tahu, Ibu jelaskan ya. Jadi yang pertama itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu tempat kita meminta, tiada lain selain kepada Allah tempat kita meminta dan memohon pertolongan. Kemudian yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita itu, anak-anak Ibu sekalian, Ibu berharap menjadi orang yang bermanfaat terhadap teman, terhadap sesama ya, bisa menolong, tolong-menolong. Ya, terus yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Gitu ya, jadi anak-anakku sekalian, jadilah orang yang suka membantu terhadap teman. Jika misalnya temannya mendapatkan musibah, ya bantulah mereka dengan tenaga dan pikiran kalian agar musibahnya itu terasa ringan seperti itu. Nah, bertutur kata yang sopan dan santun terhadap sesama, ya, baik sesama teman, orang tua, guru, dan orang lain. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Bagaimana penjelasan tentang as-samad ini? Ya, bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah paham apa yang Ibu jelaskan tadi? Sudah, Bu Guru. Bagaimana anak-anak? Paham, Bu? Ya, Bu. Ya, baiklah anak-anak. Sekarang kita membentuk kelompok ya, untuk membentuk kelompok. Jadi kelompoknya itu ada dua ya, yaitu yang pertama kelompoknya Wahyu, terus yang kedua kelompoknya Ibrahim. Jadi masing-masing cari temannya ya, ya gitu ya, cari temannya. Terus tugasnya yaitu anak-anak kelompoknya tugasnya sama ya, mencari contoh atau bukti bagaimana cara kita mengakui bahwa Allah itu bersifat as-somad dan al-muqtadir ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Tugasnya? Bisa, Bu. Ya, coba. Nah, itu ya. Ibu bagikan lembar kerjanya, tulis nama kelompoknya. Ya, nama kelompoknya tulis. Nah, kelompok 1, kelompok 2 ya. Tulis nama kelompoknya. Nah, kemudian di situ kalian mencari. Ya, Ibu berharap diskusinya itu berjalan dengan lancar ya. Nah, sekarang silakan kerjakan. Ya, baik, sudah ya? Sudah semua? Sudah, Bu. Ya, sudah. Silakan kelompok 1. Ibu ingin mendengar presentasinya mengenai tugas tadi. Silakan kelompok 1. Oke, Bu. Saya mewakili kelompok 1, Bu. Ya. Saya ingin menjelaskan tentang Asmaul Husna, yaitu As-Somad dan Al-Muqtadir. As-Somad itu, Bu, kalau dalam sehari-hari yang maha disembah,
kita itu harus berusaha menjadi orang yang bermanfaat, Bu, bagi orang lain. Iya. Iya. Kemudian kalau yang Al-Muqtadir, Bu, itu, Bu, adalah yang maha berkuasa. Berarti kalau dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjauhkan sifat sombong, Bu, karena kita menyadari bahwa yang maha berkuasa cuma Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya manusia, hanya makhluk yang kecil, Bu, makhluk yang lemah. Tidak bisa apa-apa tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, Bu. Ya, betul. Ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Wahyu. Bagus ya. Terus lanjut kelompok kedua, Ibrahim, silakan. Ya Bu. As-Samad yaitu Asmaul Husna, nama Allah yang berarti yang maha dibutuhkan. Yaitu kita semua membutuhkan rahmat dan kasih sayang Allah, Bu. Yaitu kita banyak-banyak berdoa dan berbuat baik. Ya, ada lagi? Gitu, Bu. Nah, Ya, ada yang lain bisa menambahkan? Ya. Atau siapa tahu ada yang berpendapat kan di Saya, Bu, saya tambahkan lagi, Bu, As-Samad, Bu. Ya. As-Samad itu kita hanya bergantung pada Allah aja, Bu. Artinya kita tidak boleh percaya kepada dukun, Bu. Apalagi kalau kita lihat sekarang itu kan, Bu, banyak dukun-dukun itu, Bu. Iya, betul. Ya, betul. Ya, itu betul ya. Jadi kita itu hanya percaya kepada Allah, tidak boleh percaya terhadap yang lainnya ya. Seperti itu. Jadi kelompoknya sudah bagus ya, sudah bisa mempresentasikan masing-masing persoalannya. Ya, sekarang kita tepuk tangan dulu untuk kedua kelompok ini ya. Ya, bagus ya. Ya. Jadi anak-anak sekalian, jadi kesimpulannya pada materi ini yaitu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan melalui mengenal Asmaul Husna yaitu nama-nama Allah yang baik. Kemudian yaitu ada dua ya, As-Samad dan Al-Muqtadir untuk hari ini. Jadi As-Samad itu tadi artinya maha dibutuhkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dibutuhkan oleh umatnya ya, oleh yang diciptakannya. Nah, terus yang kedua Al-Muqtadir tadi adalah maha kuasa. Jadi menentukan segala sesuatu yang ada di muka bumi itu Allah yang maha menentukan. Ya, baiklah anak-anak, itu kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Jadi untuk minggu depan nanti kita akan belajar ke bagian 3 lagi yaitu Al-Muqaddim dan Al-Baqi ya. Jadi anak-anakku sekalian, bagaimana diskusinya hari ini? Sudah bisa memahami? Ya, Bu. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi baik, untuk tugasnya yaitu kalian ada di buku paketnya itu ya. Insya Allah aku bisa. Nah, itu nanti diperlihatkan kepada orang tuanya ya, diberikan paraf ya. Nah, memberikan komentar di situ dan paraf kepada orang tuanya. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, mungkin materi kita pada hari ini sampai di sini dulu ya. Ya, nanti kita lanjut minggu depan lagi dengan menutup alhamdulillah rabbil alamin ya. Amin. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.